Bapak Ibu. Shalom. Iya, salam untuk semuanya yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini saya dan panjenengan sami bisa berjumpa. Kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Aktivitas-aktivitas kita boleh selesai dengan baik. Tuhan juga sudah kumpulkan kita bersama dengan keluarga. Saat inilah mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dalam persekutuan doa malam hari ini, kami mengajak panjenengan sami yang ada di rumah masing-masing. Kita akan disegarkan kembali dengan pujian. Kita juga akan dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Dan apabila malam hari ini kami boleh bertanya, kemana tujuan arah hidup kita? Selain kita persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan kelak. Dan apapun yang kita bawa saat ini, apa yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan merenungkan apa arti dari setiap kehadiran kita bisa ada di dunia ini. Ada satu pujian yang akan mengajak kita kembali untuk merenungkan siapa kita. Dengan pujian hati sebagai hamba, mari kita pujikan lagu ini. Saat ku kembali ke surga.
dan saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita akan melanjutkan kembali untuk kita mengagungkan nama Tuhan, kita akan mengawali persekutuan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu ingin mengagungkan Tuhan, rindu untuk meninggikan nama Tuhan, dan terlebih dari itu Tuhan kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Namun kami sungguh bersyukur kalau kesempatan malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kalau malam hari kami boleh bersekutu, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, biarlah ini tidak mematahkan semangat kami. Ini tidak memudarkan sukacita kami. Namun biarlah ini semua menambah semangat kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sampai akhirnya ada kesempatan yang baik untuk kami bisa bersama-sama berkumpul di gereja-Mu yang kudus. Itulah doa dan kerinduan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan akan hadir melalui Roh Kudus-Mu, bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai di tempat kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing. Dan biarlah malam hari ini ada kemuliaan Tuhan, dan Tuhan berkarya di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya setiap sukacita kami ini tidak hanya kami lakukan karena rutinitas semata, tetapi biarlah semua ini kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini bagi anak-anak-Mu yang saat ini terlibat ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan berkati kami semua. Biarlah apapun yang saat ini kami kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga serahkan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet yang akan menebarkan sabda Tuhan, benih firman Tuhan. Kiranya firman yang sebentar kami dengar bisa menguatkan kami dan bisa menerangi setiap jalan-jalan kami, sehingga di dalam kami menjalani hidup kami, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai kami. Sekalipun mungkin berbagai persoalan, berbagai masalah yang saat ini kami alami, kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang mengalami beban berat. Tuhan akan selalu menopang, memberikan kekuatan. Bagi yang mereka mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan juga akan memulihkan. Dan biarlah apapun yang saudara-saudara kami hadapi, mereka tetap punya kekuatan bersama Tuhan, punya pengharapan bersama Tuhan. Dan terlebih daripada itu, biarlah setiap kami akan mempunyai hati yang tetap bersukacita, bersyukur, karena kami imani bahwa hati yang gembira adalah obat. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga sampai selesai nanti. Tuhan memberkati kami semua. Ampunilah kami Tuhan apabila ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada sukacita? Ada sukacita yang ada di rumah? Iya, puji nama Tuhan. Kita harus bersukacita karena kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan,
Dan harapan doa kami, Bapak, Ibu, dan Saudara, semua yang ada di rumah akan selalu sehat ya. Amin. Mari bersama-sama dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kalau malam hari ini kami mengajak panjenengan sami bangkit berdiri ya, kita akan bersukacita, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Dan malam hari ini saya ditemani anak-anakku ini ya. Anak-anakku yang sangat cantik-cantik ini, ada Mbak Salma, juga ada Mbak Chelsea, mengajak panjenengan sami untuk bersukacita. Kita akan menyembah Tuhan, kita bersyukur. Malam hari ini ada satu pujian yang mengajak kita bergoyang. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya
dan saudaraku yang terkasih, bagi panjenengan sami yang saat ini masih ada di rumah masing-masing, kami tetap berdoa kiranya panjenengan sami juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga di dalam menjalani hari-hari kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur. Dan tiba saatnya kerinduan buat kita malam hari ini untuk kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan disampaikan hamba-Nya, kiranya akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan ada satu pujian yang menjadi kerinduan kita, bahwa Tuhanlah yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Pujian yang indah, mari kita bersama-sama pujikan lagu ini, Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
kami serahkan hambanya Bapak Pendeta Selamat untuk bisa membawakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa secara online di gereja kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami semua Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kepada kami penerangan batin sehingga kami boleh dimampukan untuk menerima, mengerti, mengimani, menyimpan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama-sama. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Urapi hamba-Mu sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Hidup sejahtera dengan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hidup sejahtera, banyak orang berpikir kalau ingin hidupnya sejahtera, ia harus hidup di kota yang besar. Dia harus mencari nafkah, bekerja di kota yang besar. Dia harus bekerja di perusahaan yang besar. Ataupun dia harus tinggal di tanah yang subur. Lingkungan akan menentukan orang bisa hidup sejahtera. Banyak orang berpikir demikian. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata hidup sejahtera menurut Tuhan tidak tergantung di mana kita tinggal dan bekerja. Memang dalam ayat ini Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian yang dikatakan di dalam ayat 9 sampai 12 di sana, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, tanah yang subur dan banyak air,
dan tanah yang senantiasa dipelihara oleh tangan Tuhan. Namun mengapa Tuhan memberikan firman ini? Bahwa Tuhan akan memberkati mereka kalau mereka itu mau melakukan perintah Tuhan. Itu artinya hidup sejahtera tidak tergantung di mana orang itu tinggal, di mana orang itu bekerja. Namun hidup sejahtera itu tergantung bagaimana kita menerima, menanggapi, dan melakukan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ada sejak zaman dulu. Firman Tuhan kekal sifatnya. Firman Tuhan abadi. Firman Tuhan murni. Firman Tuhan diberikan kepada manusia supaya firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat ini kalau kita perhatikan, ya, di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 18, saya ingin menyoroti dulu dari sisi ayat yang di belakang. Saya mulai dari ayat 13. Bagaimana supaya hidup kita itu sejahtera, saudaraku ya. Di dalam ayat 13 dikatakan seperti ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Di sini tanah diberkati Tuhan, pertanian diberkati Tuhan, peternakan diberkati Tuhan. Ketika orang itu mau mendengar firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Orang yang mau mendengar firman Tuhan hidupnya akan diberikan kesejahteraan di sini. Ya. Mari kita perhatikan di dalam Roma pasal 11 ayat 17 dikatakan di sana bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika orang itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka dalam hatinya akan muncul iman. Percaya bahwa Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu sanggup melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Imannya muncul seperti itu. Maka orang yang mengimani seperti itu, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, dia akan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam segala aspek kehidupannya. Nah, ketika orang itu sudah beriman, ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, maka di dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu mengasihi Tuhan, maka saya percaya orang itu dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Karena mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka kita percaya pasti Tuhan juga akan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Di dalam Efesus 6 ayat 24 dikatakan seperti ini. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan itu menyertai orang tersebut. Ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Orang kalau mau mendengarkan firman Tuhan, maka muncul iman dari hatinya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Dan ketika orang itu mengasihi Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu menyertai hidupnya. Maka tidak mustahil kalau hidupnya itu diberikan kesejahteraan oleh Tuhan. Jadi kalau ingin hidup sejahtera, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, menurut kacamata Tuhan di sini, tidak tergantung kita hidup di mana. Tidak tergantung kita bekerja di mana. Kalau kita mau mendengarkan firman, maka muncul iman dan kita akan mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, kasih karunia-Nya itu menyertainya, maka hidupnya akan dibuat Tuhan baik adanya. Yang kedua, mari kita perhatikan. Kita balik ke ayat yang di atas, ayat 8. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah perjanjian ini, tanah Kanaan ini, dikatakan tanah yang subur, berlimpah susu dan madu, banyak air, dan tanah itu dipelihara Tuhan. Namun untuk masuk ke tanah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini memerlukan satu kekuatan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan ketika orang ini mau berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat, kata firman Tuhan di dalam ayat 8. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa artinya memegang firman? Artinya memegang firman ini adalah mempercayai, mengimani, menyimpan, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Ini arti memegang firman itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 57 di sana, Daud mengatakan seperti ini. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Daud senantiasa berpegang pada firman-firman-Nya, maka hidupnya dibuat sejahtera oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika Daud berpegang, dia itu senantiasa mengimani firman itu. Dan firman yang dia dengar disimpan di dalam hati, dan dia mengingat serta melakukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Daud juga mengatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-16, saudara, di sana dikatakan seperti ini. Aku akan gemar dalam ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ini artinya firman-Nya selalu diingat, dan diingat. Daud tahu ketika memegang firman, dia harus mempercayai firman itu. Dia harus menyimpan firman itu, dia harus mengingat dan melakukan firman itu. Dan kenapa Daud melakukan seperti itu? Karena Daud tahu orang yang memegang firman akan diberikan kekuatan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Ulangan 11 ayat 8 tadi. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri. Supaya kuat, saudaraku. Kenapa? Karena ketika orang memasuki tanah Kanaan enggak gampang. Harus melewati banyak rintangan, banyak tantangan. Mereka harus melewati laut, mereka harus melewati sungai Yordan, mereka harus naik turun gunung, mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati bangsa-bangsa yang sudah ada di sekitarnya pada waktu itu. Mereka harus mengalahkan mereka. Ini artinya memerlukan kekuatan, dan Tuhan berjanji bahwa ketika orang-orang Israel itu mau pegang perintah Tuhan, maka Tuhan katakan supaya kamu kuat, dan Tuhan betul memberikan kekuatan kepada kita, pada orang-orang Israel. Yang sudah terbukti adalah Yosua dan Kaleb. Dia diberikan kekuatan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pegang firman Tuhan,
maka kekuatan diberikan kepada kita. Ya. Tidak hanya kekuatan, saudaraku. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan supaya lanjut umurmu. Buat apa masuk tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, gemah limpah loh jinawi, tidak kekurangan apa-apa, namun tidak lanjut umurnya. Dan di sini Tuhan menjanjikan kepada orang Israel kekuatan dan lanjut umur supaya bisa menikmati sejahtera dengan cara Tuhan. Namun kalau kita baca dalam sejarah orang-orang Israel, ternyata angkatan yang pertama ini tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan itu, karena mereka tidak mau berpegang pada firman Tuhan itu, maka mereka tidak menikmati kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dalam situasi dan kondisi apapun, saya percaya Tuhan sanggup membuat hidup kita baik adanya. Tuhan sanggup membuat hidup kita sejahtera. Apalagi saat situasi seperti ini, saat pandemi, banyak orang mengalami pergumulan secara ekonomi. Namun ketika kita mau mendengar firman dan ketika kita mau pegang firman Tuhan itu, kita tidak melupakan firman Tuhan itu, maka saya yakin Tuhan akan memberi sejahtera dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, saudara, dikatakan seperti ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa pentingnya sebuah pelita, betapa pentingnya sebuah terang ketika kita berjalan. Hidup ini tidak boleh berhenti, hidup ini harus terus berjalan. Dan kemanapun kita berjalan, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pelita, kita perlu terang. Pelita dan terang itu adalah firman. Puji Tuhan kalau Tuhan senantiasa memberikan firman kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, karena dalam hatinya akan muncul iman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia akan mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai orang itu, maka hidupnya dibuat oleh sejahtera. Dan ketika kita pegang firman Tuhan itu, maka sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberi kekuatan dan umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa menikmati hidup sejahtera bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan khawatir, jangan cemas. Ketika kita pegang firman, ketika kita imani firman itu, maka sang pelita itu akan menerangi hidup kita. Sehingga jalan kita akan dituntun dengan firman Tuhan, maka hidup kita mengalami sejahtera sesuai dengan cara Tuhan. Biarlah melalui renungan ini mengingatkan, menguatkan, memotivasi kita semua supaya di dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tetap mendengar dan memegang firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan memegang firman Tuhan. Hidupnya akan dibuat Tuhan sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat
di sepanjang hidupku naikkan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa mendengarkan firman Tuhan, supaya kami senantiasa memegang firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya setiap orang yang mendengar dan memegang firman-Mu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan hidup sejahtera ya Bapa. Kesejahteraan kami bukan tergantung di mana kami tinggal, di mana kami hidup, di mana kami bekerja, namun kesejahteraan kami tergantung di tangan Tuhan. Ketika kami mendengar dan memegang firman Allah, maka kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu terjadi untuk kami Bapa. Engkau akan buat hidup kami sejahtera Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, di masa pandemi ini kami harus mengalami keprihatinan, namun ketika kami pegang firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa akan menolong kami ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah doa-doa kami berkenan di hadirat Allah dan menjadi dupa harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah doa kami Tuhan malam hari ini dikabulkan oleh karena kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian ya Bapa, di dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis, kami berdoa untuk para pengurus komisi, untuk ketua-ketua kelompok, panitia Natal, pengurus arisan pembangunan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ya Allah, di mana di saat pandemi ini kami harus mengadakan ibadah online, maka Tuhan saat ini multimedia sedang bekerja keras. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang diprogramkan diberkati oleh Tuhan, berjalan seiring sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Bapa memberkatinya sehingga semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk sertifikat yang sedang diurus, Tuhan juga memberkati sehingga jadi ya Bapa. Dan setelah itu Bapa, kami akan membangun gedung ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia Tuhan, yang turut ambil bagian Tuhan di dalam pembangunan gereja-Mu di tempat itu. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, cukupi semua yang menjadi kebutuhannya, berkati pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa,
Engkau berkati setiap keluarga Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ekonomi sedang tidak menentu, kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anak tempat ini diberkati oleh Tuhan Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, bahkan kami mendengar ada yang di PHK. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik ya Bapa. Tuhan cukupi semua yang menjadi kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menggumuli fisiknya yang sedang lemah, fisiknya yang sedang sakit. Kami doa Tuhan untuk pemulihan Pak Suprapto, untuk Pak Subadi, untuk Bu Kasmat, untuk Mbah Mugin, untuk Mbah Ginem. Demikian juga kami berdoa untuk Mbah Dasuki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bu Kasmiatun, untuk pemulihan Pak Riyadi, Bu Riani, Mbah Wagini, Mbah Tini. Kami juga mengucap syukur Pak Sunarto boleh kembali dari rumah sakit. Tuhan pulihkan Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa sakit penyakit mereka Tuhan ubah dengan kekuatan baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih di bangku pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan roh hikmat kepandaian Tuhan, cukupi semua kebutuhan mereka. Saat ini mereka belajar di rumah masing-masing dan berikan semangat untuk belajar Bapa. Berkati masa depan mereka Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para lansia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Di usia lanjutnya berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat-Mu sehingga bisa mengisi waktu-waktu yang ada Tuhan, mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini kiranya Tuhan memberkati. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima tanda baptis. Kami berdoa untuk anak-Mu Randy, untuk anak-Mu Valen, Ferdi, Sahra, Salma, Dias, Ibu Endang, Mbak Rinta. Tuhan, Kau memberkati mereka, kuatkan iman mereka sehingga suatu saat nanti Tuhan ketika kami boleh beribadah bersama-sama, mereka boleh menerima tanda baptis yang dari Tuhan, mereka boleh lahir baru dan imannya senantiasa didewasakan di dalam Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan memasuki hidup berumah tangga. Kami doa untuk anak-Mu Gista dan juga Agung. Kami berdoa untuk anak-Mu Yana dan juga Ragil. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, semua persiapan-persiapannya Tuhan, berkati segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan, berkati kerinduan mereka hendak mengadakan perjamuan. Kiranya Tuhan memberikan suasana yang kondusif di daerah ini Tuhan, sehingga mereka bisa melangsungkan pernikahan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dari anak balita sampai para lansia. Tutup, bungkus, selimuti mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan kesehatan, jauhkan dari aral bahaya, jauhkan dari COVID-19 Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat ilahi senantiasa menyertai kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Oh, mari kita puji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu boleh mengalami mujizat-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, bangsa kami sedang mengalami keprihatinan. Bangsa kami sedang memasuki masa pandemi saat ini oleh adanya virus COVID-19 ya Tuhan. Kami doa ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan, singkirkan virus COVID-19 ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau pakai para pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian juga para menteri, anggota Dewan, MPR dan DPR. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Demikian juga kami berdoa untuk para TNI dan Polri. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk para relawan. Kami berdoa Tuhan untuk pejuang medis seperti dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, tutup, bungkus, selimuti mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kiranya segala sesuatu yang dikerjakan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga virus corona Tuhan sebentar boleh singkirkan dari bangsa Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati, berikan Tuhan kesejahteraan di bangsa kami, berikan kemakmuran di bangsa kami, berikan keamanan di bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kami mendengar banyak orang-orang berbuat jahat ya Tuhan, kami doa demi Yesus, kiranya Tuhan beri roh pertobatan kepada mereka Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Allah, kiranya Engkau juga akan memberkati Tuhan penginjilan di bangsa kami ya Tuhan. Engkau pakai gereja-gereja-Mu, Engkau pakai yayasan-yayasan Kristen, mass media, cetak, elektronik. Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa kami banyak orang yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan bila ini semua bagi kemuliaan nama-Mu pula ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang keluarganya terdampak virus COVID-19. Kiranya Tuhan berikan roh penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka tinggal, baik pekerja di rumah sakit, baik pekerja di pemerintahan, baik pekerja di pasar, baik pekerja di perusahaan, kemanapun jemaat Tuhan ini melangkahkan kakinya, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Tutup, bungkus, selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan keselamatan kemanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan.
Kami tidak bisa membandingkan Tuhan anugerah-Mu dengan apapun ya Tuhan. Engkau ciptakan kami sebagaimana adanya kami. Karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup. Karena anugerah-Mu Tuhan kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah keyakinan kami Tuhan, besar anugerah-Mu Bapa, semakin hari semakin bertambah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu senantiasa boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam yang penuh rahasia ini Tuhan, kami bersama-sama hendak istirahat. Kami mohon ya Allah, kirimkan beribu-ribu malaikat-Mu dari surgawi untuk menjaga semua umat Tuhan, sehingga kami semua boleh beristirahat Tuhan malam ini. Biarlah malam yang penuh rahasia ini Tuhan, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Dan kiranya besok pagi kami semua dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan kiranya Tuhan melindungi, menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Berkati semua aktivitas jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri persekutuan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai kehidupanmu dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati, selamat beristirahat.